Nih kita lagi ngobrol sama siapa nih? Halo, saya William Putrangga. Saya dari Skuter Kopi. Willy Putra enggak? William, Pak. Oh, William William. Putrangga. Tapi lebih akrabnya Wak ini. Iya, Wak Wil. Kenapa Wak Wil? Wak Wil tuh jadi kebetulan aku kan sini kan baru pindah tuh. Jadi atmosferku sebelumnya itu kan di Batam. Penyampaian kata Wak tuh kayak bro gitu lah. Oh bro. Kayak cuy. Cuy. Kalau di Batam. Iya. Kalau di Bangka itu apa ya? Boy. Boy bukan. Jo, gitulah. Oke. Malah lebih pasti dipanggil Wak Wil. Di kopi udah berapa lama? Di kopi sih biasanya kalau orang nanya udah berapa lama sih bang di kopi? Sebenarnya gelutin kopi udah berapa lama? Ya kalau aku untuk harus ngejawabin detail itu mulainya tuh pertama sih kerja sama orang sih, kerja ngebar di kafe kan. Di Batam. Di Batam. Oh, Di iya. Batam. Itu 2012 kurang lebih. Dari 2012. 2012. Berapa tahun tuh? Berapa tahun? Sekarang 2020 8 tahun. 8 tahun. 8 tahun. Berarti aslinya Batam. Kalau bilang asli, nah ketika orang nanya asal muasal aku tuh, aku harus ngejabarin detail tuh. Jadi almarhum bapakku tuh Betawi, terus keluarga dari ibu aku tuh Jawa Banyuwangi. Nah almarhumah nenek aku tuh pindah ke Medan dari sekitar tahun 60, jadi udah punya anak, punya cucu di sana. Dan kebetulan aku tuh lahir dan besar di Medan. Pindah 2010 ke Batam. Almarhum bapakku meninggal, ibuku tuh pindah ke Batam kayak gitu. Berarti Nusantara banget. Iya, jadi udah berapa kali domisili. Udah berapa kali? Ah. Sekarang di Bangka. Di Bangka setahun lah, setahun. Ini kan namanya kan apa tadi nama kedai? Skuter kopi. Kenapa itu? Skuter kopi. Nah, itu kalau orang nanya gitu tuh pas. Jadi kenapa aku ngambil simple? Kenapa sih harus skuter kopi? Kenapa nggak harus entah apa gitu? Terus dicangkokkan sama kopi. Skuter tuh kayak apa ya? Kebutuhan kendaraan sehari-hari aku gitu. Jadi emang seharinya aku tuh pakai skuter gitu. Tapi kalau misalnya aku sehari naik becak, ya mungkin becak kopi. Nah, kayak itu. Oke. Jadi lebih simple aja sih. Soal story atau filosofi nggak ada Nggak sih. ada filosofinya. Lebih ke kayak kebutuhan sehari-hari aku aja. Ada tagline nggak di sini? Tagline tuh apa ya? Sekut lah. Sekut. Mana kesekut? Oh. Terus kenapa di logo aku tuh hashtag bawahnya tuh nggak Vespa apa? Jadi tuh memang menggimikan ke masyarakat tuh bahwasanya yang nongkrong di Sekut tuh nggak harus anak Vespa gitu. Tapi apa aja. Jadi lebih mencakup ke semuanya itu. Kayak gitu. Menurut Wakwil nih, Hmm. kopi itu gimana sih? Kopi itu apa ya? Karena kalau orang bilang ini udah lifestyle-nya di kopi, ini udah cintanya di kopi. Terus aku harus menjelaskan bahwasanya di diri aku tuh tidak ada embel-embel soal filosofi kopi atau gimana-gimana, enggak sih. Lebih mengalir gitu aja. Jadi kalau ditanya sekarang di kopi udah berapa lama, terus bosen nggak selama masa itu? Kalau aku bilang bosen apa ya? Nggak tahu bosannya kapan gitu. Karena sekarang tuh udah mencakup beberapa variabel. Contohnya di sini tuh udah fashion, aku juga ada. Hobi udah ada di sini, terus penghasilan. Jadi udah mencakup keseluruhan. Jadi kalau misalnya aku bosen berarti variabel ini bakalan hilang dan aku tidak dapat penghasilan lagi. Kalau lebih simpelnya sih kayak gitu sih aku. Apa aja sih jenis-jenis kopi? Jenis kopi. Nah, jenis kopi itu ya nggak hanya arabica ataupun robusta. Atau mungkin orang lebih ke bertuju ke nama menunya. Bukan itu sih, bukan itu. Jadi jenis kopi itu ada arabica, ada robusta, ada liberica, ada excelsa. Jadi itu jenis kopi gitu. Belum lagi soal varietasnya. Apa sih varietas? Jadi varietas itu jenis pohon kopinya. Oh, Ada proses panennya. Jadi nggak sesimpel itu gitu.
Beda sama kopi yang digunting. Kalau kopi kita kan emang kopi giling gitu, bukan Kopi kopi saset, gunting. ya? Gitu. Tapi aku nggak pernah bilang kopi saset. Tapi kopi digunting. Kopi gunting. Kalau Gitu. kopi dihasilkan dari binatang, Oh itu luwak. Ya itu digunting nggak? itu ada yang gunting sebenarnya. Sebenarnya kenapa ada juga kemarin sempat ada soal rame juga kopi luwak menurut pribadiku, tapi ya luwak yang dimakan dari hewan terus keluar berbentuk biji baru diproses lagi. Berarti kita makan tai dong. Itu kalau misalnya yang digunting kan kita nggak tahu tuh, terus produksinya produksi massal gitu kan. Aku nggak berani. Tadi kan bilang ada Arabica, Robusta, Liberica, sama Angelica. Bukan Oh, Angelica. bukan. Kalau Angelica tuh kayak Angelica Sonda, jangan. Apa sih tadi? Kok kayak mantan Liberica, Excelsa. Nah itu larinya tuh ke orang-orang yang awam nih, kayak aku ini kan awam nih untuk ngopi. Kalau Arabica itu larinya hasilnya gimana? Terus Oke. Robusta kemana? Berarti soal kembali ke basic flavor. Oke. Nah, kalau Arabica tuh ya mungkin juga aku harus dijelasin tuh bahwasanya dari tingkat mereka tumbuh tuh udah berbeda. Si Arabica lebih condong ke asam, si Robusta lebih condong ke pahit, kayak gitu. Nah, sebanyak jenis itu, maksudnya ada 4 jenis itu, kan banyak daerah tuh, bukan jenis sih, tapi lebih dari daerah. Kenapa setiap daerah kopi tuh Indonesia lah, Nusantara lu kita bahas, itu banyak gitu. Kayak Sumatera tuh, regionnya banyak tuh. Pulau Jawa juga banyak regionnya. Nah itu juga masing-masing daerah tuh punya kopi Arabica, punya kopi Robusta. Oh, masing-masing daerah. Hanya memodifikasi kayak cocoknya itu. Banyak yang nanya juga tuh bang, Arabica cocok nggak bang pakai susu? Bukan berarti cocok atau nggak cocok. Nah ini kan ada jenis kopinya, terus kan ada grade-nya, ada kualitasnya. Kenapa sih dia dibilang specialty? Gak usaha kopi itu di Bangka tahun berapa sih? Di Bangka ya pas aku pindah nih. Pas aku pindah. Kira-kira tahun berapa? 2019. 2019 ya? 2019 awal Februari tanggal 26, aku masih ingat tanggalnya tuh. Karena itu anakku masih kurang lebih usia 24 hari. Aku udah pindah kemari tuh. Apa sih suka dukanya bang? Suka dukanya tuh lebih ke realita begitu kan. Sedang aku tahu katanya gitu. Jadi bukan berarti orang lihat pas sedang ramenya. Karena usaha tuh rame atau sepi ya soal waktu sih menurut pribadiku tapi ya. Nah, kalau suka dukanya kalau kembali ke awal-awal aku tuh sempat buka kedai sampai tutup closing, di jam closing tuh dapat 2 gelas pernah. Sedih banget ya. Terus kenapa tempat aku tuh street jalanan ya udah lebih menyatu sih, maksudnya lapak yang pertama yang pusat tuh memang lebih ke jalanan. Oh, udah ada pusat sama cabang berarti ya? Alhamdulillah tuh bang, alhamdulillah progres selama jalan setahun tuh udah 2 cabang. Karena waktu ya. Karena waktu, percaya soal itu aja sih. Mulai aja dulu. Mulai aja dulu. Kalau kita nggak mulai, kita nggak tahu finishnya tuh. Iya benar. Karena kan bakal ada jalurnya tuh. Tinggal kita aja tuh yang milih tuh. Tapi sambil merokok nggak apa-apa nih bang ya? Boleh. Merokok ya. Ngopi, ngerokok. Bebas berarti nih ya. Bebas ya. Apa tuh bang? Anaknya tadi datang ke sini ke tanah rantau itu kan sama istri sama anak. Iya. 3. Terus sekarang udah hampir berapa lama? Setahun sih. Udah setahun. Nah itu otomatis kalau udah berjalan lama ada pasarnya dong. Pasarnya alhamdulillah. Nah Karena gini loh bang. Ini menurut pribadiku lagi ya. Ini aku tarik ke pribadiku lagi karena aku cerita di sini tuh memang pure narik ke diri aku aja sih. Bukan menggambarkan, mencontohkan ada individu ini terus aku menggambarkan dia, enggak, tapi lebih ke individu aku sih, pribadi aku. Jadi kalau soal pasar tuh gini aja sih bang, lokasi dimanapun kalau emang kita yakin, sebenarnya keyakinan kita sih, karena percaya nggak percaya pasar tuh kita sih nyitain. Cuma kita kalau di mall udah jelas-jelas pusat perbelanjaan tapi kita nggak nyitain pasar, itu nggak bakalan ada juga bang. Itu menurut pribadi aku tapi ya, pribadi. kalau skuter kopi nyiptain pasarnya gimana tuh caranya? Korek dong. Korek boleh bang. Berarti cabangnya ada korek nih. Apa sih tadi pertanyaan? Nyiptain pasar. Oh, gitu. Cabangnya jadi lupa. Aku tuh lupa juga tuh kan. Kalau skuter Jawab, kopi nyiptain pasarnya gimana bang? Skuter kopi.
nyiptain pasar tuh apa ya? Sebenarnya kalau dibilang itu lebih simpel ke diri aku lagi sih bang, karena itu memang benar-benar pure ya akulah ngejalanin sendiri. Dapat teman satu terus nambah satu lagi, dari teman ini terus nambah lagi. Alhamdulillah sih teman-teman sini juga welcome. Kalau untuk nyiptainnya ya berjalan alur gitu aja sih bang. Kalau soal gimana-gimana nggak ada sih. Aku juga maksudnya nggak endorse beberapa misalnya artis lokal, kan aku nggak kenal gitu. Iya. Jadi emang lebih pure gitu bang. Dulu sih di Instagram mainnya aku juga orangnya salah satu orang yang nggak ini sih, gaptek lah mungkin ya. Gaptek. Jadi kalau yang soal sosial media itu bukan aku ini, tapi emang agak kurang aku. Lebih ke pure natural aku aja sih. Karena emang nggak ada endorse dari beberapa artis lokal mungkin. Ya lebih berjalan waktu aja sih gitu bang. Enggak apa itu. Kalau aku lihat kalau lagi di kedai nih ya, kalau ada customer baru misalnya. Wah itu mudah dekat sama orang ya. Gimana itu? Kalau aku kalau gampang deket ke customer ya lebih aku tuh kayak gini bang orangnya. Oh ya itu Diri sendiri jadi, lah. jadi diri sendiri aja. Jadi kalau bahasa Inggrisnya tuh be yourself. Iya. Iya. Yourself. Kalau Be bahasa yourself, Inggrisnya. bahasa Inggrisnya. Udah karakternya gitu. Jadi karakter aku ya kayak gini bang, apa adanya aja. Maksudnya nggak bisa dibuat-buat, terus nggak bisa diatur-atur gitu. Karena aku orangnya ya bukan berarti kita nggak suka sama peraturan gitu kan. Tapi menurut aku kalau ada beberapa peraturan yang nggak masuk nalar aku, yaitu aku sampingkan. Ini bukan genre aku nih gitu. Bukan berarti aku orang pasaran atau jalanan, enggak sih. Tapi ya lebih ke nalar logika aja sih. Barista itu ada sertifikat nggak sih? Ada sih sebenarnya. Ada ya? Saya ada lisensi sertifikasi. Lisensi. Iya. Iya. Abang punya nggak? Alhamdulillah sih aku. Punya. Alhamdulillah. Tapi tidak aku pajang. Tapi kalau abang yang butuh bukti nggak apa-apa, ntar aku tunjuk itu. Tapi emang dari dulu demi Allah, aku tidak apa ya? Menjual sertifikat. Kan? Iya. Mengagung-agungkan. Mengagung-agungkan. Ya. Karena menurut aku apa ya? Itu hanya mendongkrak personal aku. Udah sampai mana sih aku kalau ngikuti lisensi sertifikasi ini? Tapi aku nggak sekolah ya. Aku nggak sekolah kopi, lebih otodidak, berjalan gitu aja. Kayak gitu. Nah, mengagung-agungkan profesi barista. Iya. Gimana ya, Bang? Apa ya? Bener nggak ya? Kalau udah buat kopi itu barista gitu. Kita kan hanya penikmat kopi itu. Iya. Abang yang paham gimana ya? Sebenarnya apa ya? Soal profesi, apapun itu profesinya, itu menurut pribadiku ya. Sebenarnya lebih ke personal dari perorangan aja sih bang. Bukan berarti dia tuh udah digeluti profesi ini, dia mengartiskan profesi. Iya sebenarnya sah-sah aja. Kalau dia beranggapan ini kayaknya passion aku sini nih, artis aku di sini nih gitu. Mungkin dia juga ada beberapa idola dia gitu. Terus kenapa juga ada filmnya mungkin booming, terus orang pengen di kopi juga, ya sah-sah aja. Tapi sebenarnya tidak segampang itu gitu. Terus kalau soal haruskah punya sertifikasi, terus nggak pun sertifikat, sebenarnya kembali ke attitude sih. Kalau pribadi aku attitude. Ada orang yang beberapa memang tidak punya sertifikat kopi, tapi attitude-nya bagus. Dan tidak konyol ketika kita punya sertifikat, tapi attitude-nya tidak bagus. Tuh, jadi tolak ukur aja sih, tolak ukur lah. Tolak ukur. Oke, berarti abang ini orang pendatang yang mau berilmu juga nih ya sama sini anak-anak lokal. Sebenarnya bukan beli ilmu sih. Apa tuh? Itu lebih basic. Nah, kenapa? Dari awal udah sangat kutekankan tuh, itu sebenarnya lebih ke diri aku sendiri sih, Bang. Berjalan gitu aja. Kenapa sih di skuter kopi open bar? Terus ya open sharing, apapun kita sharing gitu. Asal jangan sharing istri orang aja gitu kan. Gitu udah kena pidana ntar kan. Jadi bahaya, Bang. Bahaya. Jadi ya lebih ke profil aku aja sih bang, profil aku aja. Kenapa di skuter kopi kok open bar ya? Karena aku tuh ingin tidak ada batasan antara si customer dan si pelaku kopi atau si yang punya kedai kopi. Jadi lebih enak tuh kita tuh ya udah jalan aja gitu. Bang, ini bang, aku mau nanya lagi nih bang. Baik tanya abangnya. Enggak apa-apa bang, enggak apa-apa. Lagi yang bisa jawab aku jawab. Aku tahu nih soal ngopi kan. Ada yang pesan cappuccino, cafe latte dengan piccolo. Ku tengok sama aja sih gambarnya gitu. Perbedaannya dari mana sih? Oh, nah gini tuh bang. Ini menurut pribadiku lagi ya.
Ya kalau misalnya pribadiku salah ya mungkin bisa di komen lah atau apa gitu kan, nggak apa-apa, bebas. Nah, ada yang beberapa tuh di sini apa ya, ada yang hanya bisa buat kopi susu udah bilangnya barista. Kalau itu sih aku nggak ini sih bang ya. Oke bang. Perspektif masing-masing ya. Kalau pribadi aku tidak semudah itu men. Jadi kalau ada stepnya, ada lisensi sertifikasinya, bukan berarti kita sertifikasi terus harus bangga dengan wah mengidolakan sertifikasi kita, enggak gitu juga. Oh enggak gitu ya? Soalnya banyak terjadi begitu orang pesan, bener kata abang itu, teh cappuccino, cafe latte, yang ada gambar-gambarnya gitu Iya, kan. Soalnya kan di telingaku nih nggak asing kali lah gambarnya gitu. Perbedaannya apa sih? Nah, kalau orang yang pesan hanya sekedar gambar, mungkin ya siapa aja bisa menggambar lah mungkin gitu ya. Tapi kita di sini tuh bukan ngejual soal gambar sih, tapi Rasa lebih ke ya. signature rasa. Kalau soal perbedaan cafe latte dan cappuccino itu jelas berbeda bang. Kalau kita lebih detail ya, dari segi presisi foamnya. Tapi kita bukan berpatokan dengan gambar ya, lebih ke foamnya itu udah kelihatan bang. Kalau cappuccino dia tuh lebih tebal dibandingin cafe latte, kayak gitu. Jadi di sini aku menskipkan sedikit soal gambar, kayak gitu. Itu sih. Nah, udah lama nih di kopi dan di Bangka baru. Iya di Bangka setahun sih aku bang. Udah pernah nggak ngadain acara atau apa selama Selama di sini gitu ya? Selama di Bangka? Ya, nah tapi ini abang kan anak baru nih Iya. di rantauan. Iya. Baru di rantauan. Baru sekali, nggak apa-apa. Nah, Karena emang bener baru bang. Iya. Tapi memang kalau ada yang berpendapat aku tuh memang asli orang sini, ya bukan itu bang. Maksudnya Ya, memang tapi aku tuh Wah, itu pendatang. udah kalau orang berpendapat itu orang sini, wah, itu udah nyatu lah sama. Iya. Jadi ya lebih bagus. Efek positifnya beranggapan aku tuh udah bareng loh sama keluarga kalian yang di sini. Gitu. Ya aku lebih seneng sih. udah buat apa deh? Kalau selama setahun di Bangka tuh kalau ada nanya udah buat apa aja, sebenarnya nggak berbuat apa-apa ataupun berbuat apa sih bang menurut pribadiku. Karena kayak beberapa event, terus beberapa event dari instansi yang udah aku ikuti itu kayak beberapa universitas, aku juga ikut bareng sama mereka. Terus di tempat aku sendiri juga aku ngebuat acara tuh sebenarnya simple sih bang. Karena aku tuh apa ya, rindu sama atmosfer lama aku. Jadi aku memang sangat rindu sama Batam tuh. Kayak gitu aja sih. Jadi acara pertama aku gelar tuh kebetulan dengan Hari Batik Nasional beserta Hari Kopi Day Internasional. Di Karena mana? di Bangka bang, di Lampak yang pusat. Karena kalau kopi ini ada hari jadinya bang. Bahkan Oh, gitu? dunia tuh ngerayain kopi ini gitu. Itu acara yang pertama, terus acara yang kedua mungkin kalau abangnya belum tahu ataupun udah tahu kan. Kita kemarin tuh kan udah beberapa kolaborasi sama orang lokal sini tuh. Jadi udah buat acara lokal bazar lah. Lokal bazar. Alhamdulillah berjalan berkat dukungan teman-teman semua yang ada di lokal bazar tuh apa ya? Satu, aku tuh emang rindu sama atmosfer lama aku. Jadi menggandeng anak-anak lokal yang udah menurut aku gini bang, sevisi dan semisi aku gitu. Jadi ini kayaknya cocok nih, sama nih. Yaudah kita jalan bareng. Walaupun ada beberapa yang nggak mau jalan bareng ya nggak apa-apa gitu. Ntar mungkin suatu saat mereka mau jalan bareng gitu. Tapi jangan gandengan tangan gitu kan. Jadi jalan bareng sama anak-anak pegiat lokal karya seni tuh kita gabung bang. Berarti kolektif ya? Kolektif. Oh gitu. Kolektif. Sebenarnya kemarin tuh kita udah sounding flyer coming soon, bahwasanya acara ini bakalan diselenggarain. Tapi kita udah sebar beberapa proposal juga. Terus ada apa ya? Bukan kecewa sih. Tidaknya kita udah usaha. Tapi mungkin dari situ juga jalan kita kolektif sama teman-teman gitu. Jadi ya pure acaranya kita patungan sama teman-teman gitu. Terus itu ya, masing-masing stand tuh memang tidak ada aku patokin soal nominal. Jadi ada beberapa stand-stand teman tuh lebih seloyalitasnya aja sih bang. Jadi ada ngasih berapa, ya ayo bareng gitu. Tidak ada aja. Karena kan memang ya apa ya bang, mungkin ada beberapa organisasi yang udah sering buat acara, ada yang berpendapat mungkin ya, ada yang mungkin berpendapat ini acara apa, mungkin lokal bazar ini siapa sih yang buat gitu. Nah kenapa aku ya jadi salah satu motivasi ngelihat ke orang
kita tuh ada sama teman-teman yang berkecimpung di skuter kopi tuh, kita tuh ada. Buktinya alhamdulillah di lokal bazar tuh itu udah terlihat sih kalau menurut aku. Oke. Kayak gitu. Mungkin ada mau nanya lagi. Kayak Mungkin sambil minum lah bang. Rokok dulu bang. ini bang, mungkin Ah. pertanyaan-pertanyaan. Kan kita kan bukan ngobrolin tegang-tegang juga. Iya. Ada nggak signaturenya di sini? Menu andalan Menu andalan yang ya. ya ini ya, Iya. gak hanya cewek atau cowok masuk gitu ya. Ya es kopi lah. Es Dan kopi. aku es kopi aku emang es kopi original, tidak ada flavor. Terus ya tidak ada kata-kata juga. Maksudnya itu. Es kopi aja pokoknya. Jadi emang bahan bakunya pure original. Maksudnya nggak ada pakai. Bukannya itu biasa aja sih bang. Soalnya kan es kopi di mana-mana juga banyak gitu. Jadi Nah, Ya iya. bedanya ya. bedanya Ah. gimana? Bedanya kalau aku tuh ya nggak masalah sih, orang tuh pengen pakai flavor, pakai apa itu sah-sah aja. Flavor apa sih bang? Flavor tuh kayak penambah rasa. Oh. Coba aku lebih nariknya, aku tuh suka ke diri aku tuh ya original. Jadi ya bahan bakunya es kopi susu ya es, kopi dan susu udah. Simple gitu aja. Nah, secara nggak langsung juga orang tuh kan masing-masing customer, kan di sini juri kita tuh customer kita. Iya. Kembali ke mereka lagi nilai seperti apa. Ya ada yang yang nilai jelek ya nggak apa-apa juga, ada yang apresiasi ya alhamdulillah. Lebih gitu aja sih. Coba lah kita kopi. Jadi kita langsung Apa ini ya. ini? Langsung buat es kopi aja ya. Boleh boleh. Ya.